Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini Xiaoyan mengabaikan kemunculan Chang Meishi. Kemudian dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil esensi darah boneka Yuan Shen. Bagaimanapun ledakan diri Zhu Guheng menghasilkan esensi darah Yuan Shen. Jadi saat ini Xiaoyan tidak ragu-ragu dan langsung mengirim esensi darah ke mulut avatar Yuan Shen. Tetapi setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya, dia memilih untuk duduk lagi. Dia bahkan tidak menatap Chang Meishi, tetapi perlahan menutup matanya. Jelas dia telah bertaruh bahwa Chang Meishi tidak akan bergerak. Anda memang orang yang sangat pintar. Anda menghitung bahwa saya tidak akan bergerak, kan? Dan saya tidak akan menyakiti Anda secara langsung. Tetapi jika Anda tidak ingin meludahkan hati biru para budak catur saya, dia akan meledak. Suara Chang Meishi keluar perlahan, namun suara halus itu tidak dapat mendengar garis suara apapun. Seperti di alam dewa kekacauan, tidak mungkin untuk menilai identitas dari sosok yang muncul ini. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena dia dibandingkan dengan para raja roh yang suka berbuat jahat. Avatar jangkrik emas lebih penting. Jadi Xiaoyan segera memuntahkan semua hati biru di perut avatar jangkrik emas. Kemudian, hati biru itu terbang ke tangan divisi penghancuran. Meskipun tubuh para raja roh sekarang hanya memiliki hati biru, tetapi mereka bisa dibentuk kembali dengan kecepatan secepat pohon mati atau kayu busuk. Benar sekali, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak dapat membunuh mereka. Saat Chang Meishi terus berbicara, Xiaoyan masih memejamkan matanya dan bahkan tidak melihat ke atas. Berisik, keluar dari sini. Sambil mendengus dingin, dia tampaknya sama sekali tidak takut pada Chang Meishi. Sebenarnya Xiaoyan sedang mengujinya. Apakah dia akan mencoba memprovokasinya untuk melihat apakah dia berani mengambil tindakan seperti Zhu Geng? Meskipun metode ini sangat berisik, Xiaoyan hanya ingin memverifikasi masalah yang mengganggunya dengan cara ini. Namun kecurigaan ketidakpastian. Melalui pertemuan alam dewa kekacauan, Xiaoyan juga mengetahui bahwa kepala divisi penghancuran tidak dapat secara langsung melukai orang. Mereka hanya dapat mengganggu dunia melalui berbagai cara dan tipu daya. Atau mereka dapat membunuh orang dengan pisau pinjaman dengan cara berkomplot. Jika kepala divisi penghancuran di depannya bergerak, maka kesimpulan ini akan salah. Namun jika dia tidak bergerak, itu berarti Zhu Geng yang telah bergerak padanya melakukannya dengan sengaja. Atau bahkan dia sengaja ingin mati. Karena dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk melibatkan Xiaoyan dalam permainan, sehingga mencapai tujuannya untuk menipu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sekelilingnya menjadi sunyi dalam sekejap, bahkan tidak ada tanggapan yang terdengar lagi. Pada saat ini, Xiaoyan baru saja membuka matanya, namun divisi kepala penghancur telah menghilang. Bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang yang sangat pintar. Jadi Xiaoyan khawatir mereka dapat melihat semua yang dia lakukan dan bahkan yang dia katakan sekilas. Tetapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah pupil vertikal itu muncul. Jadi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang kepala divisi penghancuran sebelumnya. Meskipun dia masih memiliki sedikit pemahaman tentang mereka sekarang. Setidaknya Xiaoyan tahu sedikit lebih banyak tentang mereka. Dari 1 lubang hingga 9 pada topengnya. Terdapat mata vertikal, jadi dia disebut pupil vertikal. Secara logika, dia memiliki suara mutlak dalam pertemuan divisi penghancuran. Tepat ketika Xiaoyan masih berpikir, sebuah nafas tiba-tiba datang dari dunia itu. Telapak tangan Xiaoyan berkelebat, dan topeng 9 lubang muncul di telapak tangannya. Karena divisi kehancuran mengadakan pertemuan, jadi Xiaoyan merasa bahwa semuanya tampak tiba-tiba dan mencurigakan. Bocah, pohon ini baru saja pergi. Mungkinkah pertemuan divisi kehancuran dikendalikan olehnya?
Tiba-tiba Suen samar-samar teringat bahwa ketika dia pertama kali masuki pertemuan, sekelompok orang yang bertanggung jawab atas divisi kehancuran, murid vertikal ini berbicara dengannya, dan dia berkata bahwa dia sangat tertarik dengan reinkarnasi yang mulia. Dia bahkan sangat berharap untuk bertukar dengannya. Dengan kata lain, Xiaoyan awalnya adalah anggota kepala divisi penghancur ke-9, tetapi bocah pohon itu selalu sangat tertarik dan ikut campur. Jadi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Sekarang saya tidak boleh takut atau menghindar, karena tidak peduli apa yang telah direncanakan Zhu Geng. Sejak saya bertarung dengannya, saya sudah bergabung dalam permainan ini. Shen bergumam sambil memasang topeng di wajahnya. Lagi pula, ada avatar Yuan Shen yang melindunginya. Namun jika bahaya lain datang, tubuh Shen sendiri tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, sebuah platform batu muncul di bawah kakinya, yang persis sama dengan yang ada di pertemuan alam dewa kekacauan. Bahkan saat memasuki tempat ini, Xiaoyan masih merasa bingung. Baiklah semuanya, kita sudah lama tidak berkumpul, jadi mari kita membicarakan tentang apa yang telah dicapai semua orang. Orang pertama yang berbicara bukanlah Suyan, tetapi Suang Tong. Yang jelas berbeda dari pertemuan alam dewa kekacauan yang memulai berbicara dari nomor 1. Namun, Suyan tidak mengendalikan situasi di sini, yang menunjukkan bahwa semua orang yang hadir memiliki identitas yang sama. Dewa Ciu yang hampir menjadi gila. Dia telah mengejar saya hingga ke beberapa alam. Jadi sungguh menyenangkan. Setelah dia pergi ke alam Dewa 9 surga akan kacau balau yang akan menyebabkan kebingungan dan membuatnya merasa seperti telah dibujuk untuk menjauh dari gunung. Pada saat ini, Suyan terkekeh dan menceritakan kisah bagaimana dia membodohi Huachan. Tampak dia sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Di sini lebih menarik. Dalam pertemuan baru-baru ini saya telah membodohi mereka semua dan sekarang saya harus mencari pertemuan baru. Kekacauan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi dipadamkan dengan paksa. Meskipun saya telah merencanakannya sejak lama, tetapi itu diselesaikan dengan reinkarnasi yang mulia. Dengan menggunakan daun pohon dunia dan Ye Beijing juga pergi bersamanya. Kata Sanyan. Dia tampak sedikit tidak senang. Sekarang, banyak keras di dunia Sanhai telah bunuh diri dan api peperangan masih menyebar. Bahkan api peperangan itu menjadi semakin kuat dan kuat. Mungkin itu akan menyebabkan kehancuran dunia Sanhai. Jika demikian, saya baru saja menghancurkan dunia untuk bersenang-senang. Keren sekali kan? Kata si mata empat dengan keras, seolah-olah dia begitu bersemangat sehingga Xiaoyan merasa bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kehancuran ini gila dan kuat. Kalian semua adalah papan catur saya. Sekarang intervensi dunia Taishu telah membuat air di kolam menjadi semakin keruh. Dan sayalah yang memainkan trik terbesar. Wukong tidak seperti itu. Dia dengan bangga membanggakan bahwa saya seekor bangau liar yang berlarian. Dan setelah membuat banyak sebab dan akibat. Jika sebab dan akibat itu meledak suatu hari nanti, saya juga akan membantu menghancurkan dunia-dunia ini. Lui Dong juga berkata dengan penuh semangat. Saya adalah orang yang membosankan, meskipun saya tidak keluar, tapi hal-hal yang saya ciptakan berpartisipasi dalam pertempuran di berbagai dunia. Saya juga bermain, dan saya juga bermain dengan permainan saya. Kiku berkata berturut-turut. Mendengar itu Shen merasa bahwa apa yang disebut eksploitasi kekuatan mereka semuanya ditunjukkan untuk kehancuran. Yaitu mereka sangat menikmati proses penghancuran. Menggunakan berbagai metode untuk menciptakan kemungkinan menghancurkan. Namun tidak menghancurkan secara langsung, tetapi mengganggu proses pengembangan setiap dunia. Setiap peristiwa besar yang terjadi tampaknya sedikit terikat dengan mereka. Tetapi tidak ada bukti langsung yang dapat ditemukan. Suyan, saya memiliki orang kuat baru dari dunia kiamat di sini. Apakah Anda ingin dia bertarung dengan Huachan?
Dan Ye Beijing suka memprovokasi perkelahian, dan dengan cara yang sama, banyak orang kuat akan menjadi musuh. Dengan demikian, akan ada pertempuran kausal. Itu adalah penanggung Anda. Dan saya tidak memiliki hak untuk mengatakan apakah akan bertarung atau tidak. Shuyan menanggapi, dan suaranya perlahan turun. Sekarang giliran Shuyan untuk berbicara, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tapi dia belajar dari mereka untuk membanggakan apa yang telah mereka lakukan. Meskipun Shuyan menganggapnya ini agak bodoh. Tapi di sini, orang yang waras adalah orang yang bodoh. Jadi jangan berpura-pura pintar di antara orang-orang ini juga bodoh. Jadi pura-pura bodoh juga merupakan keterampilan. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.